Everything starts from imagination. My name is Adrian, somebody who has a dream to combine my two passions into one masterpiece. I love both guitar and mechanical watches. Those can't replace each other. I need to find a way to blend them together to become something. Either guitar elements on wristwatches or vice versa. It can't be just a printed picture. It needs to be something inspired by something else. One day in 2018, as usual, after jamming with my guitar, I cleaned my guitar neck. And that was the moment where the idea came from. It looks like this guitar fretboard is very representative to be the surface of the watch bezel. I started to draw on a piece of paper just to see how it looks. I want something classic yet sporty. And finally, my first rough design was created. I was happy at that time. Combining arts and sports into wristwatches is not an easy matter. The guitar fretboard-inspired bezel is not enough to create such an artistic accent on the sport watch that I want. I keep jamming, and suddenly, I saw something on my acoustic guitar that might be representative to become the back of the watch case. The acoustic guitar hole with strings. Then I draw again, and I feel like this one is enough. Not too much. It's just right. However, a perfect design means nothing without the help of technical tools to become a reality. There are many technical limitations that require many adjustments to the design. It took a year to adjust, but finally, I'm happy that I can now reveal my final watch design to you. Proudly designed in Indonesia, Legato Diver. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue Adrian di satu channel yang gue bangun khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia. So feel free buat subscribe. Video kali ini spesial banget buat gue, sekaligus juga tantangan yang cukup berat buat gue. Karena gue harus nge-review jam tangan yang gue desain sendiri, yang sekarang prototipenya udah ada di depan gue, MW Timepieces Legato Diver. Salah satu variannya kebetulan lagi gue pakai, ini adalah varian yang teal dial, varian yang paling banyak diminati, varian yang paling laku saat ini. Kenapa gue sangat excited? Ya kalian udah tahu lah, setelah proses yang sangat panjang, tektokan sama factory, berantem, factory-nya sempat ngomong give up, gagal di sana-sini, menguras energi dan juga menguras kesabaran, akhirnya prototipenya sekarang udah jadi. Apa gue happy? Yes, gue sangat happy, sesuai dengan ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi gue. Kenapa video kali ini juga jadi tantangan berat buat gua? Ya itu jelas banget karena gua harus tetap objektif walaupun yang gua review adalah jam tangan atau merek yang gua bikin sendiri. I'll try my best to be, dan sorry kalau video kali ini sedikit lebih panjang. Lineup Legato Diver ini gua bikin 5 varian. Ada yang blue dial blue bezel, teal dial black bezel, white lume dial black bezel, merah putih 49 pieces limited edition, dan black dial black bezel. Tapi prototipenya gue cuma bisa dapetin jatah 4 pieces. Makanya dari 5 varian gue harus memilih, dan gue pilih yang varian warna. Karena ini krusial banget, harus memastikan produksinya, warnanya benar-benar sesuai dengan Pantone pada saat gue bikin desain. Dan hasilnya ternyata amazing. Jadi untuk yang hitam ini gue rasa tidak akan menemukan isu langsung di fase produksinya nanti. Legato Diver adalah lineup pertama dari merek Micro yang lagi gue buat, yaitu MW Timepieces, yang desainnya udah mulai gue develop sejak akhir tahun 2018. Berawal dari kecintaan gue terhadap dunia horologi dan kecintaan gue terhadap dunia musik, khususnya gitar. Maka gue pun mencoba menggabungkan kedua hobi gue dalam satu masterpiece, yaitu jam tangan. Jadi jam tangan Legato Diver yang sekarang ada di depan gua ini benar-benar menggabungkan beberapa ikon model dalam dunia horologi dengan sentuhan unsur-unsur dari sebuah gitar yang gua bawa ke dalamnya. Coba kita breakdown.
Overall, bentuk case Legato Diver ini tegas banget terinspirasi dari klasik dive watch seperti Rolex Submariner 5508 atau Tudor Submariner 7922 yang muncul di sekitar tahun 1950-an. Bentuk case-nya simple dan tanpa crown guard untuk memudahkan akses crown operating. Dan tentunya gue memodifikasi bentuknya sedikit dengan memberikan lengkungan-lengkungan di bagian lugnya untuk kepentingan kenyamanan pakai. Lalu di bagian dial, kalian bakal ngelihat marker-marker dot yang dikasih ring lagi di bagian luarnya. Nah, bagian ini terinspirasi dari jam tangan bermerek Blancpain di model 50 Fathoms Bathyscaphe, small dot dengan frame yang agak tebal. Tapi di Legato Diver ini, frame-nya gue modifikasi, gue kasih jarak sehingga menjadi bagian yang terpisah dengan dilapisi luminous di antara gap-nya. Begitupun dengan bagian hands-nya atau jarum-jarumnya, gue mengambil inspirasi dari merek Blancpain di model yang sama. Cuman gue buat lebih tipis lagi bergaya syringe hands yang kaku. Sementara bagian minute tracker-nya gue mengambil inspirasi dari Tudor Black Bay. Bedanya di jam tangan Legato Diver ini garis-garisnya semua dilapisi luminous kecuali yang varian white luminous dial. Lalu braceletnya tentunya gue juga mengambil inspirasi dari Oyster braceletnya Rolex dengan sedikit modifikasi lebih ramping dengan link yang sedikit lebih tipis. Itu kalau gue bicara inspirasi dari dunia horologi. Dan yang bikin Legato Diver ini kelihatan beda banget adalah karena gue memasukkan unsur-unsur gitar ke dalamnya. Pertama adalah desain bezel insertnya yang gue jamin kalian belum pernah lihat bezel insert seperti ini di jam tangan yang lain. Kalau kalian pemain gitar atau suka gitar, pasti kalian ngeh kalau bezel insert Legato Diver ini memang terinspirasi dari fretboardnya sebuah gitar lengkap dengan 6 senarnya. Ada fretbarnya juga dan ada dot di antara fretbar. Lalu bezel marker 3, 6, 9, dan 12-nya gue mengambil inspirasi dari pickupnya gitar elektrik yang sering gue lihat di merek Fender. Marker 3, 6, dan 9-nya adalah single coil pickup, sedangkan marker angka 12-nya adalah humbucker pickup. Berikutnya adalah bagian crown. Kalau kalian lihat, gue nggak pakai gerigi-gerigi crown pada umumnya. Nah, ini terinspirasi dari barrel knobs-nya Fender Telecaster. Sementara yang paling seksi adalah bagian caseback-nya, yang terinspirasi dari lubang gitar akustik. Bagian frame-nya gue ambil motif yang representatif Indonesia yaitu batik dan lengkap dengan 6 senar yang diprint di bawah kristal layaknya sebuah gitar akustik. Buat bagian kemasannya, gue memilih kemasan kayu berbentuk kotak, nggak terlalu tinggi karena gue mengambil inspirasi dari hard case-nya gitar elektrik. Ini bagian kuncinya, jadi kalian tinggal buka aja 2 kuncinya dan angkat. Maka jam tangannya ada di dalam beserta kelengkapannya. Ada metal warranty card, screwdriver atau obeng, lalu stainless steel bracelet, custom leather strap, dan kepala jam tangannya. Braceletnya gue tempatkan terpisah dari kepala jamnya karena yang pertama, gue mempertahankan kotaknya agar tetap tipis untuk kepentingan pengiriman internasional. Dan yang kedua, gue sedikit agak bragging bahwa bracelet Legato Diver ini sudah dilengkapi oleh quick release mechanism. Jadi bakalan gampang banget pasangnya juga ngelepasinnya. Nah, itulah inspirasi-inspirasi yang ada di jam tangan Legato Diver ini. Dan gue sangat happy karena si factory yang gue tunjuk ini berhasil menerjemahkan semua inspirasi-inspirasinya dengan sangat baik sehingga jadilah sebuah jam tangan yaitu Legato Diver. Dan harap diingat, Legato Diver ini gue buat bukan untuk para musisi, bukan untuk para gitaris atau orang-orang yang suka gitar doang. Tapi ini adalah jam tangan untuk para watch enthusiast. Ya samalah dengan jam tangan yang terinspirasi dari dunia racing, kan yang pakai nggak harus pembalap. Jadi sekali lagi, Legato Diver ini bukan untuk para musisi atau para gitaris doang, tapi untuk semua watch enthusiast. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat lagi gimana kualitasnya juga detailnya dari Legato Diver. Dial jam tangan Legato Diver ini gue bikin jadi 3 jenis. Pertama adalah textured white luminous dial, seperti di 2 jam tangan ini. Jadi bagian dialnya sedikit bertekstur dengan marker-marker applied yang dibuat negatif. Finishingnya kalau gue lihat sih sangat rapi, begitupun dengan logo MW yang diprint hitam di bagian atas, sementara di bagian bawah dialnya diprint tulisan Legato Diver berwarna hitam dengan tulisan 300 meter berada di bawahnya dengan warna merah. Kalau gue lihat cukup rapi, walaupun gue bakalan minta dirapiin lagi di production unitnya. Oh ya, buat yang edisi merah putih ini beda sendiri. Di bawah tulisan Legato Diver-nya dikasih tulisan merah putih berwarna merah.
Dan di bagian terluar dialnya ada minute tracker yang dibuat negatif di print berwarna hitam dengan finishing yang bagus kalau menurut gua. Lalu jenis dial yang kedua adalah sunburst dial seperti yang ada di varian blue dan black. Gua ambil contoh yang blue dial, warna birunya kalau menurut gua pas banget, kelihatan sangat cantik, elegan, dengan eksekusi efek sunburst yang sangat rapi, bener-bener kelihatannya mewah. Semua marker-markernya applied, berwarna silver, cukup rapi walaupun ada beberapa minor imperfection yang akan diperbaiki pada saat produksinya. Logo MW-nya di print berwarna putih, lalu di bagian bawahnya juga sama, semuanya di print berwarna putih. Hands-nya dikasih frame silver, cutting-nya rapi, double lollipop hands dengan ujung dikasih warna merah. Sementara buat bagian menu tracker-nya dikasih warna putih dan ini dilapisi luminous. Nanti gua cek. Lalu jenis dial yang ketiga adalah Fume Sunburst dial seperti yang ada di varian teal. Sama kayak yang biru tadi, efeknya sunburst, cuma dibuat gradasi gelap di bagian pinggir dialnya. Sedikit berbeda dari dial sunburst yang biru, tapi detail-detail lainnya tetap sama. Legato diver yang gua buat ini semua berfitur tanggal yang gua taruh di posisi angka 6 untuk kepentingan keseimbangan dial design. Bentuknya gua nggak bikin kotak dan dikasih aksen sloping sedikit di bagian dalamnya. Lalu dead wheel-nya gua bikin match dengan warna dialnya. Yang blue dial berarti background tanggalnya adalah biru, yang teal dial berarti background tanggalnya teal, yang black juga bakalan black, kecuali yang white luminous dial, dead wheel background-nya gua buat negatif berwarna hitam. Dan angka tanggalnya pun gua lapisi lagi dengan luminous, nanti gua cek di belakang. Turun lagi ke bawah, proudly gua tulis Design in Indonesia sebagai bentuk kebanggaan gua membawa nama Indonesia karena jam tangan ini didesain di Indonesia oleh orang Indonesia. Jadi overall buat bagian dial ini gua nilai berhasil dieksekusi dengan sangat baik walaupun ada beberapa minor imperfection yang akan gua perbaiki di final production-nya. Oke, buat bagian kristal, gua memilih flat box sapphire crystal dengan lapisan anti-reflektif di bagian bawahnya. Gue sengaja pakai yang flat, nggak pakai yang dome crystal atau double dome, biar dialnya bener-bener clean, legible, dan nggak gampang terdistorsi oleh cahaya. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat, dialnya bener-bener clean. Setelah dilakukan pengetesan pun, ya memang bener sapphire crystal. Gue punya beberapa pengalaman muterin bezel yang susah karena licin. Biasanya ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah gerigi bezelnya nggak grippy atau bezelnya terlalu tipis. Nah, makanya di Legato Diver ini gua memilih gerigi bezel bergaya mechanical gear berbahan solid 316L stainless steel dengan finishing brush. Konstruksinya agak sedikit tinggi dan finishingnya sangat baik. Gerigi-geriginya nggak tajam dan nggak ada bouncing sama sekali, bener-bener solid. Nah, sementara buat bagian bezel insertnya, ini yang sangat menarik karena gue mendevelopnya cukup lama dan beberapa kali bolak-balik sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Posisi bezel insertnya kalau kalian perhatiin ada di dalam, sementara di atasnya dikasih lapisan sapphire crystal sehingga memberikan efek 3 dimensi yang dynamic. Jadi bezel insertnya berbahan stainless steel yang dikasih warna, ada black, ada blue, dan juga ada red. Lalu si bezel insert tersebut di-engrave sesuai dengan desain fretboard yang tadi gue ceritain, dan ini diperlukan tingkat detailing yang bagus karena garis-garis senarnya tipis banget di bawah 1 mm. Selain itu ada beberapa titik yang ada di marker 3, 6, 9, dan 12 yang juga ukurannya kecil. Tapi setelah gue lihat hasilnya ternyata sangat memuaskan, engraving-nya rapi banget seperti yang kalian lihat, dan engraving ini semuanya dilapisi luminous. Nanti gue tes di belakang. Ditambah lagi dengan efek elegan juga dynamic yang ditimbulkan oleh kristal yang melapisi bezel insertnya. Jadinya benar-benar keren kalau menurut gua. Dan setelah gua tes pun memang sapphire crystal. Mungkin kalian ada yang nanya, kalau bezelnya nggak ada angkanya, nggak bisa dipakai buat timing tools dong atau diving tools. Ya memang benar, tapi itu adalah part of the design yang harus gua ambil resikonya. Walaupun gua rasa masih bisa digunakan dengan berpatokan kepada garis-garis di bezel. Dan selain itu, hari gini juga gua rasa dive watch udah menjadi desk dive watch. Tidak digunakan lagi sebagai diving tools. Lalu isu dari sebuah bezel diver yang sering gua temuin juga adalah masalah misalignment di bezelnya. Dan setelah gua lihat Legato Diver ini hasilnya bagus, alignmentnya perfect dengan marker-marker yang ada di dialnya. Selain itu bezel action yang sempat gua khawatirin ternyata kualitasnya sangat baik. Aksen putar yang firm dan tanpa backplay sama sekali seperti yang kalian lihat. Material case jam tangan Legato Diver ini adalah 316L stainless steel dengan dominasi finishing brush dan polish di bagian edge-nya.
Bentuk case-nya sengaja gue desain ergonomik, bagian lugnya tapering menuki ke bawah, finishingnya juga sangat rapi seperti yang kalian lihat, lalu ditambah juga drill lug holes untuk lebih memudahkan gonta-ganti strap. Lalu di sisi satunya lagi ada crown tanpa crown guard, nggak terlalu menonjol dengan gerigi-gerigi yang dibuat dengan baik. Inspirasi crown ini udah gue bahas tadi, dan di permukaan crownnya di engrave logo MW yang dieksekusi dengan baik, dan ini dilapisi luminous. Nanti gue cek lagi. Screw down crown, aksen putar yang sangat firm. Setelah unscrew, crownnya langsung pop out. Aksennya firm banget. Ini adalah posisi hand winding atau manual winding. Lalu gua tarik ke posisi kedua, ini adalah posisi untuk setting tanggalnya. Sementara posisi crown terluar adalah buat setting waktunya. Hack mechanism dan perpindahan tanggalnya ini perfect banget di jam 12 sebagai karakternya Swiss Serita Movement. Oke, move ke bagian caseback. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat menarik karena penuh drama buat menjadikan caseback seperti ini. Bagian casebacknya gue bikin display atau exhibition dengan dikunci oleh 4 screw. Didesain menyerupai lubang gitar akustik dengan 6 senar yang diprint di belakang kristal. Finishingnya ternyata rapi banget, lalu di sekeliling kristalnya dikasih ukiran layaknya pinggiran gitar akustik dengan motif batik. Tekniknya pakai chemical engravings, finishingnya rapi dan nggak berasa tajam sama sekali, well executed. Lalu di bagian bawahnya lagi ada tulisan Legato Diver yang di-engrave, dan di paling pinggirnya di-engrave spesifikasi dengan kualitas yang rapi. Nah, buat edisi merah putih harusnya bagian belakangnya beda, cuman prototipenya gua nggak buat, gua bikin sama dulu, nanti pas final productionnya gua buat sesuai dengan yang seharusnya yang kalian pun sudah tahu. Kristal di bagian tengah ini sedikit agak gelap dan ini menggunakan sapphire crystal juga. Setelah gua tes pun ya memang benar sapphire crystal. Nah, bagian bracelet ini yang sangat mengagetkan gua. Bukan karena beda dengan desainnya, tapi ternyata setelah gua terima kualitasnya bener-bener premium, bener-bener di atas ekspektasi gua. Artikulasi linknya bener-bener lentur seperti yang kalian lihat, bener-bener fleksibel. Berbahan solid 316L stainless steel dengan finishing all brush, very premium bracelet, tebalnya juga pas, dan tentunya udah pakai screw pin untuk mempermudah adjustment. Selain itu dilengkapi juga dengan double locking deployant clasp, very mild clasp seperti yang kalian lihat, buka tutupnya juga lancar, nggak ada masalah. Dan sesuai dengan permintaan gua mau posisi micro adjustmentnya banyak. Makanya dikasih 6 posisi micro adjustment yang akan memberikan ruang yang cukup untuk fitment di pergelangan tangan kalian. Bagian endlingnya solid bergaya male endling yang didesain tapering. Nah, tadinya gue mikir bakal ganti jadi female endling, tapi ternyata karena konstruksi lugnya tapering menekuk ke bawah, kayaknya gue bakal tetap stay di male endling untuk memberikan ruang buat orang-orang yang pergelangan tangannya lebih besar. Tapi itu masih gue diskusiin sama tim, apakah gue bakal ganti jadi female endling atau tetap stay di male endling. Dan satu lagi fitur yang cukup oke adalah double pin quick release bracelet. Seperti yang kalian lihat di bagian belakang endlingnya ada 2 pin, dan ini bakalan bikin lepas pasang braceletnya gampang banget. Selain itu nggak ada kekhawatiran spring barnya hilang karena bakalan terus nempel di endlingnya. Gue coba buka, very easy, dan pasangnya pun gampang banget. Sempet ada yang nanya sama gue, udah dikasih quick release mechanism di braceletnya, kenapa masih ada drill lug holes? Jawabannya adalah, nggak semua leather strap replacement itu ada fitur quick release-nya. Misalkan gue mau ganti Legato Diver gue pakai strap yang nggak ada quick release-nya. Lalu gue pengen lepasin lagi, pengen gue ganti lagi, maka gue akan menggunakan drill lug holes itu untuk melepasnya, jadinya lebih mudah. Oke, selain stainless steel bracelet, Legato Diver juga dapat free leather strap. Tapi saat ini gue masih matching up yang mana yang akan dipakai, warna apa untuk dial warna apa, karena kebetulan temen gue KRST memberikan sampel warna yang cukup banyak. Dan ini nanti akan dibuat di video yang terpisah. Movement yang gue pilih buat Legato Diver adalah movement Swiss, yaitu Sellita kaliber SW201. Rencananya gue mau pakai yang Elabor grade, tapi masih nego-nego harga, sementara yang di prototipe ini adalah Sellita SW200 yang regular. Sebuah movement Swiss yang banyak dipakai sama premium brand, baik itu micro brand maupun mainstream, kayak misalkan merek Oris, Zin, Christopher Ward, Steinhardt, dan lain-lain. Running di frekuensi 28.800 vibration per hour, 26 joules, power reserve hingga 38 jam, dan buat Legato Diver ini mendukung water resistant 300 meter true dive watch. Lalu bagian luminousnya, nah ini yang paling amazing buat gua, secara gua seorang lum freaks,
Jadi gue bener-bener perlu waktu untuk memikirkan gimana mengaplikasikan luminous di jam tangan Legato Diver biar kelihatan beda. Akhirnya gue memutuskan bagian string sama fretboardnya dikasih luminous, lalu handsnya, marker-markernya, tanggalnya, minute trackernya, juga bagian logo di crownnya. Selain itu, gue juga bikin varian yang full luminous dial dan semuanya luminusnya pakai Super Luminova BGW9 yang warnanya biru. Coba kita cek. Gue coba barengan dulu dan ini dia hasilnya. Bener-bener proper lume application, sangat responsif, sangat terang dan sangat durable walaupun masih di versi prototipenya yang tentunya bakalan lebih killer lagi di final productionnya. Ini yang regular dial, very nice blue luminous dan amazingly luminous di bagian bezelnya bener-bener rapi, terutama di garis-garisnya seperti yang kalian lihat. Semua marker-markernya dikasih luminous, handsnya juga, minute trackernya juga, dan tentunya bagian tanggalnya pun gua kasih luminous. Sementara yang ini adalah fully luminous dial. Keseluruhan dialnya menyala dengan sangat terang, marker-markernya juga handsnya, bezelnya, dan juga bagian tanggalnya. Gue happy banget dengan hasilnya walaupun tetap gue bakal jadikan lebih sempurna lagi di final productionnya biar lebih merata kekuatan luminusnya. Oh ya, selain itu logo di crownnya juga gue lapisi luminous. Nggak ada gunanya sih, cuman buat seru-seruan aja jadi kelihatannya cakep banget. Silahkan kalian nikmati dulu luminusnya sebelum kita ukur dimensi realnya. Jam tangan Legato Diver ini diameter real termasuk dengan crownnya adalah 42 mm, sementara tanpa crown adalah 39 mm dengan ketebalan 12 mm. Kalian mungkin ngelihat agak sedikit tebal, padahal enggak juga karena lug tip to lug tipnya cuma 46 mm dengan lebar lug 20 mm, tapering down ke 16 mm dan 18 mm di bagian claspnya. Bobotnya juga solid banget, berat realnya 160 gram, very solid. Dan inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya cuma 17 cm. Perfectly fit banget, terlihat sangat legible, dan tebelnya juga pas. Konstruksi lug yang tapering bikin si Legato Diver ini nyaman banget dipakai, nggak ada overhang issue, perfectly fit. Dan tentunya bracelet yang artikulasinya cakep, jadinya dipakainya pun super comfortable. Oke bro, gua rasa itu aja video gua kali ini sebagai review perdana prototype microbrand MW10 pieces Legato Diver. Dan jujur gue sih happy banget, melebihi ekspektasi gue walaupun masih di prototipenya. Very well built, eksekusi dial dan bezel yang sangat baik, desain caseback yang cantik, high specification, sapphire crystal, water resistant 300 meter, dengan movement premium Swiss made Sellita SW200 yang banyak dipakai sama merek-merek jam tangan besar. Legato Diver ini retail price-nya gua setting di 8,9 jutaan. Ada juga yang lebih tinggi tergantung dengan varian dialnya. Kalau gua nilai sih sangat-sangat worthy untuk sebuah premium microbrand seperti ini dengan spesifikasi yang tinggi dan proudly designed in Indonesia with Swiss movement. Harga super early bird 30% sudah selesai, sekarang lagi early bird price diskon 15% berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Saat ini sudah terjual hampir 200 pieces untuk Indonesia dan juga international market beberapa, dan personally gue mengucapkan huge thanks atas support kalian yang telah membawa project Legato Diver ini menjadi kenyataan. Kalau kalian yang belum beli, silahkan kalian cek linknya udah gue taruh di bawah, mumpung masih early bird price 15%. Oke, gue selalu ngomong di video-video gue, nggak ada jam tangan yang sempurna, nggak ada satupun jam tangan yang sempurna. Lalu apakah Legato Diver ini ada hal negatifnya? Mari kita mulai dari hal negatif dulu menurut versi gue. Pertama, kalau menurut gue adalah logo di dialnya terlalu tebal sehingga kalau tampak dari jauh agak kelihatan rapet, nggak kelihatan karakter MW-nya. Dan ini bakalan gue perbaiki di versi final production-nya, atau gue berpikir untuk regular dial gue bakal membuat logonya itu dilapisi luminous. That might be a good idea. Lalu yang kedua adalah tulisan-tulisan di dialnya gue nilai terlalu gede dan sedikit ada imperfection. Dan ini bakalan gue perbaiki di final production-nya, tulisannya menjadi lebih kecil dan lebih tipis. Lalu hal negatif yang ketiga adalah gap di antara bezel dan case. Walaupun ini adalah hal yang sulit untuk dirubah karena harus gua korbankan demi mendukung water resistant 300 meter dan juga mendukung shape case-nya yang ergonomik, jadi mau nggak mau ini tetap harus gua terima, which is masih acceptable. Hal negatif yang keempat adalah clasp-nya kurang eksklusif secara desain. Desain clasp seperti ini banyak dipakai sama merek-merek microbrand lain. Walaupun kualitasnya gue bilang mild clasp, tapi masih bisa dipilih yang lebih bagus lagi desainnya
dan itu akan gue lakukan di model-model berikutnya karena tentunya akan berbenturan juga dengan biaya atau cost. Dan terakhir, hal negatif yang kelima kalau menurut gue adalah hands-nya kurang sedikit tebal dan jarum jamnya kurang panjang. Nah, ini pun akan gue benahi di final production-nya. Oke, itulah hal-hal negatif dari jam tangan Legato Diver menurut versi gue, di samping segudang hal positif yang disuguhkan sama jam tangan yang satu ini. Seperti solid material, solid bezel, well executed bezel insert, sapphire crystal depan dan belakang, luminous yang cakep, tanggalnya juga pakai luminous, crown-nya juga pakai luminous, very premium bracelet, double pin quick release bracelet, desain caseback yang cantik, premium Swiss movement, 300 meter water resistant, dan tentunya Legato Diver ini membawa nama Indonesia di dialnya, proudly designed in Indonesia. Oke, gua rasa itu aja dari gua, sisanya silahkan kalian nilai sendiri. Gua akhiri video gua, semoga tetap bermanfaat buat kalian. Feel free buat subscribe, dan sekali lagi huge thanks atas semua support dari kalian sehingga project ini bisa menjadi kenyataan. I really appreciate it. Sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye. There will always be a story in the world of horology. Because we believe every watch tells time. We believe every time tells story. You are now watching the best horology channel in Indonesia, Horology Story.